Bintan ya, Bintan Angin yang sudah mempersilahkan saya untuk memandu yang utama yang ditunggu-tunggu oleh peserta. Ini talk show bersama saya Jazil. Pasti akan masuk surga di akhir. Lah, surga di dunia itu apa? Ketenangan yang dirasakan oleh seorang beriman. Jadi kalau ada seorang beriman sudah tenang menghadapi semua masalah-masalah, semua tantangan-tantangan, pasti dia insya Allah akan tenang di akhirat. Barang siapa yang merasa kemanisan iman dan kemanisan surga yang ada di dunia, yaitu ketenangan di dalam hati, pasti akan masuk surga di akhirat. Di dalam Al-Quran, huwallazi anzala as-sakinah. Adik-adik pernah tahu sakinah ya? Selama ini sakinah yang kita tahu adalah sakinah mawaddah rahmah, kan? Padahal adik-adik semuanya masih jomblo ya, belum pernah merasakan sakinah misalnya ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan khawatir, meskipun masih jomblo bisa merasakan sakinah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allah menurunkan sakinah ke dalam hati orang beriman. Jadi kalau kita sudah punya sakinah di dalam hati kita, kita baru bisa memberikannya kepada orang lain. Kalau kita sudah punya sakinah di dalam hati kita, kita bisa memberikan sakinah ini kepada istri kita, kepada suami kita. Kalau tidak ada sakinah sama sekali di dalam hati kita, berantakan kehidupan kita. Meskipun kita sudah nikah, meskipun sudah ada kekayaan, meskipun ada kesuksesan yang terlihat di dalam mata kita, itu tidak akan menghasilkan kebahagiaan di dalam hati kita, tidak akan menghasilkan sakinah. Kenapa? Karena sakinah itu tumbuh dan membesar. Mulai dari mana? Dari hati kita. Hati kita akan ditanamkan sakinah di dalamnya kalau kita beriman, kalau kita mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita juga mengikuti fitrah sesuai dengan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam diri kita. Dan itu hadiah terbesar sebenarnya. Saya tidak butuh hadiah dari pesantren, hadiah dari markas Quran, hadiah. Ketika kita merasakan hadiah yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketenangan di dalam hati, kita meremehkan semua pujian dari manusia. Itu sudah tidak penting. Penghargaan dari manusia tidak penting. Jadi kalau mungkin menarik kita, nggak apa-apa. Datang atau tidak datang, penghargaan juga datang atau tidak datang, pujian datang atau tidak datang, kita tidak peduli. Karena ketenangan itu, kebahagiaan itu muncul dari hati kita sendiri. Sudah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui janji Allah yang tadi, as-sakinah, yang diturunkan ke dalam hati-hati orang beriman. Dan itu hadiah terbesar. Setelah itu alhamdulillah, jadi termotivasi ketika mulai berkomunikasi, interaksi dalam guru internasional. Diberi saran dari salah satu guru saya di Mesir saat itu. Yazid, engkau sudah hafal Al-Quran 30 juz, ini sudah berhasil masuk beberapa musabaqah. Kenapa tidak mulai dengan qiraat? Qiraat itu, gimana saya menjelaskannya? Qiraat Al-Quran, adik-adik pernah belajar qiraat 7, qiraat 10. Qiraat itu ikhtilafat, perbedaan di antara ulama dalam tajwid Al-Quran dan cara membacakan Al-Quran. Itu tidak ada kaitannya dengan lagam Al-Quran, tidak ada kaitannya dengan melakukan Al-Quran, tidak ada kaitannya. Jadi alhamdulillah saat itu mulai sesuai dengan saran guru di sana, beliau menyarankan salah satu guru asli Mesir tapi tinggal di Yaman, bernama Ismail Abdul Al. Beliau termasuk di antara ulama terbesar dalam Al-Quran Al-Karim, diusir dari negeri Mesir, akhirnya datang ke Yaman, berlindung ke Yaman di sana. Dan alhamdulillah mulai belajar sama beliau. Dan beliau setara dengan Syekh Al-Husari. Syekh Husari ini termasuk Syekh besar juga dalam Al-Quran. Alhamdulillah di sana belajar Al-Quran sampai khatam 7 qiraat. Setelah itu berhenti. Kenapa berhenti? Karena sebagaimana adik-adik mau masuk kampus, mau juga belajar sains sesuai mungkin dengan hobi saya saat itu. Dan alhamdulillah dengan berkah Al-Quran, SMA ada sekolah di sana termasuk sekolah besar di kota Sanaa, di ibu kota Yaman. Mereka memberikan beasiswa, itu mulai tahun itu, memberikan beasiswa untuk hafiz Al-Quran hanya 2 orang.
Saya bilang ya, should I have try or not gitu ya. Alhamdulillah ikut. Dites dapat beasiswanya. Selama SMA saya tidak pernah merepotkan orang tua. Jadi dapat beasiswa sampai lulus dari SMA. Lulus dari SMA dapat beasiswa lagi. Alhamdulillah dapat beasiswa di kampus namanya University of Science and Technology. Itu terkenal nomor 1 di Yaman dalam sains. Mulai masuk di sana di fakultas farmasi. Alhamdulillah, sebagaimana ada yang hadir. Ada di farmasi di sini, ada anak farmasi enggak? Angkat tangan. Masya Allah, banyak juga ya. Luar biasa. Nah, di sana masuk di farmasi, alhamdulillah, sama juga beasiswa. Dapat beasiswa full. Bahkan dibiayai setiap bulan. Masya Allah, ini berkah istiqamah dan berkah Al-Quran. Alhamdulillah sampai lulus. Lulus dari S1 di situ dapat beasiswa lagi. Saat itu di Prancis, University de Leuven namanya. Untuk belajar jurusan namanya Santé Publique. Santé Publique ini kesehatan umum atau public health. Dan alhamdulillah lulus dari sana. Dari dulu sejak kecil memang saya ada pikiran dan ada rencana mau datang ke Indonesia. Saya berdoa sejak kecil, sejak SD. Lulus dari SD belum terkabul doanya, dari SMP, dari SMA belum terkabul doanya. Padahal saya ingin banget ke Indonesia saat itu. Motivasi ini karena ya sederhana, sejak SD belajar di mata pelajaran geografi kan, geografi. Tapi belajar di sana tentang negara Islam dan negeri Islam terbesar adalah Indonesia. Saya saat itu sebagai seorang Muslim pengen datang ke Indonesia, ingin tahu ini negara seperti apa. Dan selalu saya baca tentang Indonesia, baca tentang keindahannya, melihat juga hafal provinsi-provinsi sejak masih di sana. Pengen datang ke Indonesia saat itu. Tetapi belum ada kesempatan. Lulus dari SMA malah dapat beasiswa di dalam negeri. Lulus dari S1 dapat beasiswa ke Prancis. Dan alhamdulillah saat itu lulus dari S2, saat itu alhamdulillah 1,5 tahun. Setelah itu lulus dapat beasiswa lagi. Dan ini sesuai dengan doa dan hobi dan keinginan saya. Dapat beasiswa ke salah satu negeri Asia. Itu dari United Nations. United Nations PBB ya. Alhamdulillah mereka bilang silakan pilih negara mana, bisa pilih Brunei, bisa pilih Singapura. Saat itu mungkin University of Singapore the best ya, mungkin di antara rankingnya yang terbaik saat itu. Setelah itu University Malaysia Malaya ya. Tetapi saat itu saya mengabaikan Singapura, mengabaikan Malaysia, mengabaikan Brunei. Yang saya pilih adalah Indonesia. Setelah itu saya cari kampus mana yang terbaik sesuai dengan jurusan yang saya inginkan. Saat itu ingin farmasi, tetapi ada kaitannya dengan bioteknologi. Dan alhamdulillah, yang ranking 1 dalam jurusan ini kebetulan ITB. Yang kedua UGM saat itu ya, nggak tahu sekarang sudah berubah atau tidak. Nanti protes saya nanti. Yang ketiga UI saat itu. Jadi ada 3. Mereka bilang, ya udah pilih 3. Kalau tidak diterima yang pertama, coba yang kedua, yang ketiga gitu. Nah, saya bilang ya udah, coba yang pertama ini sesuai dengan ranking jurusan. Mereka bilang tapi harus tes ini kalau PTP, UGM, UI harus tes sebelumnya. Saya bilang ya udah nggak apa-apa. Begitu sampai ke Indonesia, harus ikut tes di ITB. Dan tesnya juga lumayan susah gitu. Dan mereka ancam memfonis juga. Kalau kamu tidak terima di sini di ITB, coba tes yang ada di UGM. Kalau tidak diterima di UGM, coba yang di UI. Kalau tidak diterima di UI, pulang. Nah, dan alhamdulillah masuk tes yang di ITB itu dalam mungkin bahasa Inggris. Ada juga yang ada kaitannya dengan matematika, yang ada kaitannya dengan mungkin sains, ada kaitannya dengan mungkin pola pikir. Dan alhamdulillah bisa diterima di ITB
Maka saya mulai belajar di situ. Dan masalahnya juga di jurusan yang saya pilih tidak ada mahasiswa internasional. Wah, ini kesusahannya kayak gua ini. Saat itu saya datang ke Indonesia dengan janji jurusan ini di ITB, alhamdulillah ada banyak mahasiswa internasional, jadi dosen akan mengajar dalam bahasa Inggris. Jadi tidak usah belajar bahasa Indonesia. Tetapi, ini kesusahannya kayak gua. Setelah ujian, masuk jurusan ini tidak ada mahasiswa internasional. Karena menurut mereka jurusan ini sangat ditakuti. Bioteknologi yang ada kaitannya dengan genetika, genetik engineering, vaksin, protein gitu. Semua yang hadir di sana yang mungkin ikut jurusan ini di S2 semuanya orang Indonesia saat itu. Semua. Dan dosennya keberatan untuk menyampaikan dalam bahasa Inggris atau dalam dua bahasa gitu. Pilih salah satunya. Kalau orang Indonesia bilang kami semuanya mau bahasa Indonesia atau mau bahasa Inggris, saya satu-satunya. Akhirnya saya tidak belajar, saya tidak ikut semester itu karena belum bisa bahasa Indonesia. Nah, dari kampus mereka berkata, kalau kamu tidak ikut belajar dari semester ini, beasiswanya ditunda, gajinya tidak dikasih, harus kos sendiri, makan sendiri, minum sendiri, karena kamu belum bisa bahasa Indonesia. Harus bisa bahasa Indonesia dulu. Wah, saat itu nih kesusahan lagi, gimana? Nah, berarti ini hampir mungkin selama 6 bulan ini harus fokus belajar bahasa Indonesia. Belajar sama siapa? Saat itu tidak ada lembaga yang mengajar bahasa Indonesia. Dan kalau belajar private, sangat mahal. Saya cari guru, private-nya, beliau bilang setiap 1 jam 150. Luar biasa, itu bagi saya sangat mahal. Akhirnya saya telepon ke ibu, curhat ke ibu, Bu, ini masalahnya tidak jadi ada beasiswa, gimana pulang ke gitu. Ibu bilang sabar 1 minggu, Allah akan membukakan jalur dari langit, insya Allah akan memudahkan semua urusanmu. Itu baru saya telepon ibu malam. Pagi dia ada yang telepon. Dari mana? Dari Institut Français, dari lembaga bahasa Prancis yang di depan BEC. Mereka punya ini data yang siapa yang datang dari Prancis, dari situ. Mereka telepon, kamu baru datang dari situ? Iya. Mau nggak jadi guru di sini? Nanti kita insya Allah membantu semua urusanmu di sini. Nanti dikasih gaji setiap jam dan bisa mengajar setiap hari. Kalau mau belajar bahasa Indonesia juga sama kami siap mengajar bahasa Indonesia. Dan alhamdulillah terbuka dan terselesaikan masalahnya. Dan belajar di sana bahasa Indonesia sama teman-teman di situ, di waktu yang sama saya dapat income. Alhamdulillah dalam 6 bulan saya bisa mengikuti belajar S2 di ITB sampai lulus. Lulus dari ITB, saat lulus juga galau lagi. Lanjut S3 di mana? Baru lulus datang tim dari Jepang. Saat itu diketuai oleh profesor namanya Fujiwara. Beliau punya beberapa penelitian sesuai dengan jurusan saya juga, bioteknologi. Beliau mau memberikan beasiswa, hanya 1 beasiswa, 1 aja, sandwich program untuk yang mahasiswa yang baru lulus dari S2 dan ingin melanjutkan S3. Sebagian dari S3 itu di Jepang dan sebagian di Indonesia. Alhamdulillah hampir berapa? Puluhan atau mungkin semua yang lulus dari S2 saat itu pengen ikut beasiswa tersebut. Dan beasiswa tersebut ditargetkan untuk orang Indonesia. Saat itu saya belum dapat warga negara Indonesia. Alhamdulillah mereka bikin interview, wawancara sama semua orang. Setelah itu saya sebenarnya wawancara dan tidak yakin ini akan diterima atau tidak, apalagi nanti kalau mereka minta KTP. Saya tidak punya KTP Indonesia saat itu. Nah, saat wawancara mereka mungkin mengutamakan bahasa Inggris, sehingga mungkin saat wawancara alhamdulillah lancar gitu.
Setelahnya mungkin beberapa hari, 3 hari, 4 hari, saya dapat telepon. Jadi, you have accepted for this scholarship, for paid scholarship in Jepang and Indonesia. Saya bilang, serius? Mereka bilang, iya. Would you please give me your documents? Saya bilang, saya belum punya dokumen apa yang diminta itu? Saya sebenarnya bukan orang Indonesia, saya orang asing. Mereka kaget. Mereka bilang, oh mohon maaf, beasiswa ini hanya diberikan kepada orang Indonesia. Pada saat itu saya terima kenyataan, memang ini persyaratan dari awal. Tetapi alhamdulillah hari berikutnya ditelepon lagi, mereka berkata, meskipun untuk engkau orang asing, bukan orang Indonesia, engkau tetap diterima di dalam penelitian ini, di dalam beasiswa ini. Alhamdulillah, terbuka semua pintu-pintu dan dimudahkan. Alhamdulillah tidak lama dari situ dapat pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi. Lihat, kita hanya dari awal minta apa? Minta hanya berkunjung ke Indonesia, kan masih ingat ya doa yang pertama. Malah diberi beasiswa, dibiayai setiap bulan. Lanjut setelah S2, lanjut S3. Dapat ini beasiswa S3, alhamdulillah juga dapat istri yang salihah, orang Indonesia juga. Berkandung juga ya. Alhamdulillah. Dari situ saya merasa Indonesia sudah memberikan segalanya buat saya. Kemarin ketika juga di Jepang ada tawaran untuk melanjutkan di situ, melanjutkan sebagai postdoktoral, doktoral. Tapi alhamdulillah saya memilih untuk balik lagi ke Indonesia karena sudah nanti merasa tenang di Indonesia, bukan hanya pulang 1 tahun 2 tahun, tetapi ambil keputusan untuk menghabiskan semua umur atau sisa umur saya di negeri yang saya cinta ini, Indonesia. Dan alhamdulillah 2 tahun yang lalu saya diberi nikmat yang besar dari Allah sehingga saya dapat warga negara Indonesia. Alhamdulillah. Sehingga saya bisa duduk di hadapan adik-adik hari ini. Luar biasa, boleh dong tepuk tangan teman-teman buat perjalanan saya dari SD ketika kondisi negeri mungkin yang tidak mendukung, kemudian pada akhirnya bisa hadir di tengah kita. Kamu saya tadi menarik sih, ketika Antum punya keinginan datang ke Indonesia dengan melihat negeri ini banyak muslimnya. Nah, ketika datang ke Indonesia melihat kondisi muslimnya, apakah sesuai ekspektasi kan atau seperti apa sih? Ya, Masya Allah. Sebenarnya ada yang di atas ekspektasi saya, ada bagian di atas ekspektasi saya, ada sebagian yang tidak. Ini wajar ya, wajar karena mungkin saya orang asing, tidak tahu kultur di sini, tidak tahu tradisi, tidak tahu juga cara pendidikan yang ada di Indonesia itu seperti apa. Yang kita mulai dari yang positif ya kan, yang saya melihat di sini di atas ekspektasi saya. Saya melihat orang Indonesia cinta mereka ke agama Islam itu luar biasa. Itu di atas, itu melebihi orang Timur Tengah. Itu melebihi orang Timur Tengah. Jadi cinta kita ke agama Islam itu jauh lebih besar daripada orang Timur Tengah. Dan juga ada cinta kita kepada Al-Quran. Dulu mungkin ketika kali pertama saya datang ke Indonesia, pikiran saya ini bukan orang Arab, tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa membacakan Al-Quran. Begitu juga mereka jauh dari Al-Quran karena faktor bahasa. Begitu saya datang, Masya Allah, ada ribuan, bahkan ratusan ribu hafiz Al-Quran di Indonesia. Itu membuat saya kaget, sangat kaget, luar biasa. Menambahkan cinta saya kepada negeri ini. Yang juga membuat saya sangat mencintai negara ini adalah keindahan alam yang luar biasa, Masya Allah. Selama ini mungkin saya lihatnya di internet, di YouTube, di Google, atau di Google Map. Di Google Map itu selalu melihatnya. Tetapi ketika datang ke Indonesia, jauh lebih indah daripada apa yang saya ekspektasikan. Saya dulu di Prancis. Prancis itu juga ada keindahan, ada hijau-hijau, ada hutan. Tetapi hutan, hijau, kehijauan, dan sungai yang ada di Indonesia itu, Masya Allah, jauh lebih indah daripada di sana. Tetapi yang lebih indah daripada alam Indonesia adalah keindahan hati masyarakatnya. Dan ini bukan hanya di depan kalian.
Ini dimanapun saya cerita hal yang sama. Hati orang Indonesia itu hati yang sangat lembut, rendah hati, akhlaknya akhlak yang sangat mulia. Dan akhlak ini tidak bisa ditemukan di negara yang lain. Coba mungkin adik-adik yang pernah ke Timur Tengah, pernah ke Saudi pun juga mereka keras, kasar-kasar gitu ya. Tetapi di sini lembut, berbicara dengan tawadhu, rendah hati. Ini tidak bisa ditemukan di negara-negara lain. Bahkan di Malaysia sendiri. Malaysia itu sudah terkontaminasikan dengan banyak transistor, dengan India, China, dengan mungkin beberapa bangsa-bangsa yang sudah di sana. Tapi Indonesia masih murni, rata-rata murni. Dan ini saya menyampaikan kepada kalian, jangan kehilangan perasaan dan tawadhu dan akhlak yang baik itu. Ini yang positif. Yang positif sebenarnya banyak. Kalau saya menyebutkannya tidak akan selesai-selesai. Sangat banyak. Tetapi yang di bawah ekspektasi saya satu. Dan ini yang membuat saya kaget. Kepercayaan diri orang Indonesia. Kita tidak punya percaya diri yang baik. Kita di Indonesia. Saya dulu ditugaskan saat saya masih awal S3, diberi amanah saat itu dari Kementerian Luar Negeri untuk menjadi ketua mahasiswa asing di Indonesia. Jadi alhamdulillah komunikasi dengan Kementerian Luar Negeri itu lumayan. Terutama basis kita di Museum Asia Afrika. Saat itu kami selalu diberi tugas kita menyampaikan ceramah atau kultum atau mungkin motivasi kepada anak muda bagaimana mereka bangga dengan negara mereka sendiri. Mohon maaf, selama ini saya tidak melihat ini di anak muda Indonesia. Tidak bangga dengan dirinya sendiri. Tidak bangga dengan kondisi, dengan tradisinya. Tidak bangga dengan budayanya. Bahkan tidak bangga dengan negaranya sendiri. Tidak bangga. Menganggap negara lain itu lebih baik, padahal negeri kita negeri yang paling baik. Menganggap negara yang lain itu lebih indah, padahal negeri kita yang paling indah. Menganggap orang lain itu lebih cerdas, sedangkan kita orang yang paling cerdas. Menganggap orang lain lebih baik itikannya, lebih baik budayanya, dan budaya dan bisa jadi tradisi akhlak yang terbaik di dunia ada di sini, di Indonesia. Dan ini yang saya tidak suka. Saya tidak suka. Mudah-mudahan insya Allah adik-adik bisa melihat itu dan mengembangkan itu di dalam dirinya sendiri. Jiwa inferioritas itu mungkin bisa jadi masa lalu saat penjajahan. Kita sekarang insya Allah masa superioritas. Kita melihat kita orang yang paling berhak untuk menguasai negeri kita. Kita orang yang paling berhak untuk mengembangkan negara kita. Kita orang yang paling berhak untuk bisa menjaga negara kita. Dan ini yang pesan saya untuk adik-adik semua. Sampai sekarang, mohon maaf, masih ada jiwa inferioritas di dalam diri kita sendiri. Ini mungkin bisa jadi teguran atau nasihat dari seseorang yang sangat sayang dan sangat cinta kepada adik-adik semua. Kita harus mengembangkan kebanggaan, bukan sombong sebenarnya. Kebanggaan dengan negeri kita sendiri. Dan bangga dengan negara, bangga dengan budaya, bangga dengan tradisi, itu tidak termasuk takabur. Tidak termasuk sombong. Malah itu sesuatu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tidak bangga dengan budaya kita sendiri, maka kita akan terpengaruh dengan budaya orang lain. Mohon maaf, termasuk negara budaya Arab. Ada sebagian juga dari budaya Arab yang tidak ada kaitannya dengan agama Islam. Keras, tidak ada akhlak, kadang-kadang tidak menghormati orang yang besar. Ini ada di Timur Tengah. Nah, jangan sampai itu masuk juga di dalam negara kita. Kita ambil yang baik, buat yang buruk. Nah, dan juga kita tidak akan bisa menemukan budaya yang lebih baik, yang lebih beretika, yang lebih sopan, yang lebih santun daripada budaya yang ada di Indonesia. Kita tetap beragama, dan itu sama sekali tidak pernah konflik, tidak pernah berantakan dengan, tidak pernah bentrok dengan budaya kita. Kita tetap cinta agama Islam dan sangat cinta, sangat melekat, sangat meninggalkan diri pada budaya kita. Karena itulah yang akan membuat kita orang Indonesia dan tetap orang Indonesia. Sekarang mohon maaf adik-adik, kita berKTP WNI, orang Indonesia. Tetapi budaya kita, budaya Western.
budaya Inggris, mau ikut boleh, mau ikut Arab, mau ikut ini. Padahal kita sudah punya budaya tersendiri. Jangan sampai kita kehilangan budaya kita, dan itu termasuk budaya menurut saya budaya terindah sedunia. Kita percaya diri dan berusaha untuk mengembangkan dan menjaga. Ini jadi aku sebagai orang Indonesia jadi minder ya bertemu dengan saya gitu yang sangat cinta sekali dengan Indonesia. Karena saya sendiri sudah jadi orang Indonesia juga. Ini sih terkait kondisi di Indonesia sih terkait umat Muslim. Kalau misalkan kita lihat cek datanya, salah satu yang mungkin masih jadi PR kita bersama sih, masih banyak juga nih ternyata orang-orang Muslim Indonesia yang masih buta huruf Al-Quran ternyata. Apalagi mungkin terkecuali anak-anak mudanya masih buta huruf Al-Quran, dan yang kami rasa jadi PR gitu masyarakat Indonesia yang Muslim yang terbanyak tapi masih buta huruf nih Al-Qurannya. Menurut Anton Solution, apa sih yang menjadi faktor para orang Indonesia, terutama anak muda ini masih ada nih anak muda yang istilahnya masih jauh dari Al-Quran, bahkan sampai belum tahu ini baca Al-Quran itu seperti apa? Mungkin izinkan saya cepat-cepat mungkin saya memberikan jawaban, karena mungkin setelah ini ada acara langsung di ETB di Masjid Salman. Sebenarnya betul di Indonesia lebih dari 50% atau mungkin 40% itu masih buta huruf Al-Quran. Apa artinya buta huruf Al-Quran? Tidak tahu alif, ba, ta, tha, jim, ha, tidak tahu. Tidak bisa membacakan surat An-Nas, tidak bisa membacakan surat Al-Fatihah. Tahu kan sudah hafal sejak kecil untuk salat, untuk bisa melakukan ibadah, tetapi disuruh membacakan huruf bahasa Arab mereka tidak bisa. Nah, ini PR untuk kita semuanya, deh. Apalagi kita mahasiswa salah satu kampus Islam terbaik se-Indonesia, kita berusaha untuk bisa mengajarkan orang-orang yang membutuhkan ilmu ini. Ilmunya sangat sederhana. Tinggal kita menyampaikan, ada beberapa metode sekarang ya, Damaji, ada juga metode yang lain. Insya Allah bisa membantu kita. Tetapi yang paling membantu kita bukan metode, tetapi yang paling membantu adalah semangat kita dan gairah kita untuk menyebar ilmu yang bermanfaat. Kalau kita punya metode yang paling hebat, tetapi tidak ada keinginan, tidak ada motivasi di dalam diri kita untuk menyebar ilmunya kepada orang lain, kita tidak akan pernah berhasil. Maka itu harus muncul dari motivasi dari diri kita sendiri. Kita mencintai ilmu ini, kita mencintai Al-Quran. Oleh karena itu kita ingin menyebar ilmunya kepada orang lain. Kita ingin orang lain dapat pahala yang sama sebagaimana kita. Kita ingin orang lain merasakan kemarisan iman di dalam hatinya sebagaimana kita. Dan ini yang insya Allah cinta dan perasaan peduli kepada orang lain, ini yang akan mendorong kita dan memotivasikan kita untuk menyebar ilmu Al-Quran kepada orang lain. Jadi ini muncul dari perasaan peduli kepada orang lain. Dan adik-adik, saya ingin menyampaikan satu rahasia. Rahasia yang membuat kita manusia, yang membedakan kita manusia dengan makhluk-makhluk yang lain. Perasaan ini adalah perasaan simpati dan peduli. Kata ahli filsafat, kalau kita menganggap manusia ini manusia karena kecerdasannya, maka komputer, internet, Google, apalagi sekarang AI, Artificial Intelligence, jauh lebih pintar daripada manusia. Berarti dia manusia lebih banyak daripada kita. Apa yang membuat kita manusia? Bisa jadi kemanusiaan ini bisa jadi bentuk kita. Punya dua mata, ada ilmu, ada hidung, ada mulut, ada telinga, kan? Kita sekarang bisa membentuk robot yang sama seperti manusia. Robot itu bisa menjadi manusia? Tidak. Yang membuat kita sebagai manusia adalah perasaan. Perasaan apa? Peduli, simpati kepada orang lain, cinta kepada orang lain. Itu tidak bisa ditemukan di makhluk-makhluk yang lain sebagaimana manusia. Jadi saat kita sumber motivasi kita adalah peduli kepada orang lain. Ingin mereka bahagia, ingin mereka masuk surga, ingin mereka terselamatkan dari api neraka, ingin mereka sukses di dunia dan di akhirat. Saat kita ingin, itu yang membuat kita termotivasi untuk menyebar ilmu Al-Quran itu adalah rasa cinta dan perasaan peduli terhadap orang lain.
maka itulah yang akan menggerakkan kita untuk menyebar ilmu. Saya duduk di hadapan adik-adik itu. Saya punya banyak kesibukan dan alhamdulillah ya penghasilan dari tempat yang lain sudah cukup. Tetapi apa yang membuat saya termotivasi untuk kadang-kadang menjadi imam di masjid ini, ceramah di masjid ini, menyebar ilmu di sini. Motivasi ini adalah cinta, karena saya mencintai manusia yang lain. Ingin supaya manusia yang lain dapat manfaat yang saya dapat. Ingin orang lain dapat perasaan yang baik sebagaimana saya dapat. Jadi adik-adik, kita menumbuhkan rasa cinta kepada orang lain di dalam hati kita. Itulah yang insya Allah menjadi motivasi terbesar di dalam diri kita supaya kita menyebar ilmu Al-Quran di antara Al-Quran. Yang menjadi faktor utama itu karena kita belum mencintai Al-Quran saja. Kita belum ada rasa semangat tadi untuk belajar Al-Quran, dan kira-kira gimana sih buat kita menumbuhkan rasa semangat itu, rasa semangat kita untuk mau belajar Al-Quran. Karena tadi saya sudah mengutip bahwasanya ya berbagai macam metode pun kuncinya kan di semangat kita sih untuk belajar Al-Quran. Nah, gimana sih cara kita buat terus untuk menambahkan rasa semangat kita sih untuk belajar Al-Quran? Karena kan kadang ya iman tuh naik turun sih, kadang lagi naik-naiknya, kadang di turun-turunnya, akan turun banget gitu. Nah, dia untuk bertahan gitu sih. Ya, sederhana aja deh. Coba bayangkan kalau ada seseorang, mungkin orang tua kita, semangat kerja dari pagi sampai sore, kan? Kadang-kadang meninggalkan waktu istirahat dia, bangun dari tempat tidurnya, meninggalkan tempat istirahatnya, kasurnya yang sangat nyaman, meninggalkan rumahnya, berangkat kemana? Ke tempat kerja, ke kantor. Bahkan Jimmy berangkat ke kantor, dia mau menghadapi semua masalah-masalah di jalan. Kadang-kadang macetnya luar biasa, kontaminasi di jalan juga luar biasa, kadang-kadang juga ditilang di jalan gitu. Banyak masalahnya kan? Sampai ke tempat kerja, kadang-kadang juga ditekan oleh atasan kan? Kadang-kadang juga ada masalah kerja yang harus diselesaikan, kerja keras. Sampai menjelang sholat maghrib. Pulang ke rumah macetnya juga luar biasa. Buat apa? Kerja dari pagi sampai malam. Apa motivasinya? Apa? Gaji. Duit, fulus. Betul kan? Kalau tidak ada gaji, tidak ada yang akan kerja. Nah, gaji dia berapa? Bisa dari 5 juta, 3 juta, 4 juta, 1 juta, 500. Berapa? Keluar ibu kenapa apa ya? Ada adik, kakak, teman dekat, sahabat, gitu. Baca belum ada saat itu ya. Nah, begitu juga usia saya 22, 24, 23, list itu berubah. Masuk calon istri, calon anak, calon mertua, gitu kan, di dalam listnya kan. Nah, begitu juga adik-adik. List itu membuat saya semangat. Jadi saya tulis list orang yang paling saya cintai, ditempel di tempat di atas tempat tidur saya. Setiap kali saya merasa malas, tidak mau hafal Al-Quran, lihat list itu. Dan ingin ya Allah berkumpul bersama orang yang saya cintai di dunia. Berkumpul di mana? Di surga. Jangan sampai kita terpisah. Dan alhamdulillah, setiap kali membacakan nama orang yang saya cintai, itu menggerakkan diri saya untuk bisa hafal lagi, gitu. Supaya Allah mengumpulkan saya bersama orang yang saya cintai di dalam surga. Nah, dan itu insya Allah mudah-mudahan di surga yang paling tinggi sesuai dengan keikhlasan kita, sesuai dengan kerja keras kita untuk bisa menjaga Al-Quran. Tetapi ingat, saat kita mempelajari Al-Quran, jangan hanya menghafalkan hurufnya, jangan hanya menggerakkan bibir dan lidah untuk membacakannya. Kita harus memahami. Meskipun kita nggak bisa bahasa Arab, kita baca tafsirnya. Kalau bisa bahasa Arab, bagus. Tetapi kalau tidak sempat belajar, tidak wajib sebenarnya belajar bahasa Arab. Yang penting kita membacakan tafsirnya, membacakan terjemahnya. Dan yang lebih penting daripada hafalan dan memahami, lebih penting daripada itu berdua, harus mengamalkan. Harus benar-benar itu terlihat di dalam akhlak kita, di dalam tindakan kita, di dalam perilaku kita. Bukan kita sudah menjadi hafiz Quran, tetapi kelakuannya kayak syaitan. Nah, kita harus benar-benar memberitahu orang lain bahwasanya kita hafiz Quran, ahlul Quran bukan dengan lidah kita, tetapi dengan kelakuan kita, dengan perbuatan kita, dengan amal kita, dengan akhlak kita terlihat. Oh, ini masya Allah pasti dia hafiz Quran. Ini pasti dia sudah menguasai surat ini atau surat ini.
Jadi ketahuan bahwasanya kita habis Quran dari perilaku kita, dari perilaku kita dan akhlak kita. Oke, luar biasa saja bahwasanya tadi motivasi yang selalu saya tanamkan itu terkait yang 10 itu ya. 10 itu bahwasanya ingin berkumpul juga dengan orang-orang yang tersayang dan di surga dengan apa namanya kita dekat dengan akhirat. Oke, sekarang teman-teman karena sudah masuk waktu kita sesi tanya jawab, silakan ya aku pengen lempar ke teman-teman. Tapi karena keterbatasan waktu teman-teman buat pertanyaannya itu cukup 2, ikhwan 1, akhwat 1. Barangkali ada yang mau nanya, ada yang bisa angkat tangannya? Jangan tangannya. Ada yang mau? Oke, biar semangat kan harus ada fulus ya, Chef. Nah, insya Allah teman-teman buat yang bertanya nanti kita ada door prize menarik nih buat teman-teman semua. Jadi silakan buat teman-teman yang ada pertanyaan silakan untuk ditanyakan. Ada yang ditanyakan teman-teman? Yang ikhwan barangkali? Fulusnya berapa dulu? Fulus. Ada yang ditanyakan dari sebelah kanan, dari sebelah ikhwan? Oke, silakan. Panitia ada yang bisa bantu mic-nya? Panitia akan di sebelah sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri Ustaz. Saya dari Fakultas Teknik Pertambangan. Nama saya Robi Farhadiansyah Sasmita. Asal saya dari Karawang. Izin bertanya. Kita berbicara mengenai dunia perkuliahan ini Ustaz. Banyak orang yang beranggapan bahwa dunia perkuliahan ini adalah momen jauhnya diri kita dari agama. Itu dikarenakan karena pergaulan yang bebas. Jadi pertanyaan saya yaitu bagaimana cara kita untuk menjaga keimanan kita pada saat kita berkuliah ini Ustaz. Di antara karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nikmatnya kepada kita semuanya, kita alhamdulillah bisa masuk di salah satu kampus Islam. Ini alhamdulillah lumayan pergaulan di sini ya, mudah-mudahan lebih baik daripada kampus yang lain. Kalian tahulah gitu ya. Mudah-mudahan lebih baik daripada kampus yang lain. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun lebih bagus daripada tempat yang lain, tetapi tetap ada gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa menjaga diri? Saya akan cerita tentang diri saya sendiri ya, bukan sombong, tetapi bisa jadi salah satu trik bagi kalian semua. Saya memang biasanya memilih jalan yang agresif sedikit. Kalau selama berkuliah, saya sendiri tidak bisa menjaga diri sebenarnya. Kalau berada di lingkungan sebagaimana kalian, ada banyak cewek, ada banyak cowok, saya juga sebagai manusia kan, pasti mau mencari itu sesuai keinginan diri gitu ya. Dan tidak ada seseorang sebagai laki-laki yang normal pasti akan cenderung untuk bisa melihat perempuan atau bertemu dengan perempuan kan. Sebagai perempuan yang normal pasti akan bisa berpacaran dengan laki-laki kan. Ini mungkin keinginan yang ada di dalam diri kita sendiri. Saya tidak bilang apakah kita mengamalkannya atau tidak. Tapi itu kecenderungan dan itu kita digerak oleh hormon-hormon yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam diri kita sendiri. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengendalikan diri kita saat kita, Masya Allah, syahwat, keinginan, hasrat di dalam diri itu sedang bergelora di dalam diri kita sendiri. Apalagi mungkin umur kalian di antara 18 sampai 30, ini sudah puncak keinginan manusia pada umur ini. Nah, bagaimana kita bisa mengendalikan diri? Saya sendiri melakukan hal yang paling pertama dan insya Allah menurut saya itu sangat efektif. Mencari teman-teman yang sama-sama ingin menjaga diri. Jadi sama-sama ingin menjaga, saling menjaga. Tetapi cari teman yang sama. Kalau engkau laki-laki, cari yang laki-laki yang sama-sama menjaga. Bukan cari perempuan biar saling menjaga gitu ya. Kecuali kalau mau nikah gitu. Nah, saat itu alhamdulillah, kalau selama di Perancis, kami di sana ada sindiket mahasiswa Islam, dakwah Islam yang Masya Allah menyebar agama Islam bukan hanya antara muslim, tetapi antara non-muslim. Kita berusaha untuk menjaga mereka untuk masuk agama Islam dan berhasil sebagian dari mahasiswa dan bahkan salah satu dosen alhamdulillah masuk agama Islam
karena kerja keras mahasiswa, bukan saya ya, mahasiswa secara umum. Dan alhamdulillah berada di dalam komunitas itu, kita saling menjaga. Kalaupun mungkin saya melakukan kesalahan, ya sebagai manusia, ditegur terus oleh teman saya. Ditegur, ya Zin, katanya kamu harus Quran. Dan ditegur terus. Jadi kita tidak, meskipun kita sudah melakukan kesalahan, kita tidak terlanjur untuk melakukannya lagi dan lagi dan lagi. Karena sudah dinasihati, ditegur oleh teman dan sahabat kita. Ketika saya ada di Indonesia, saat itu masuk di ITB, langsung di Salman. Menjadi alhamdulillah salah satu imamnya di Masjid Salman dan mengajar adik-adik di sana. Di antaranya saat itu Muzammil Hasbullah yang menjadi murid saya itu dari nol, masya Allah. Di antaranya juga banyak. Di antara yang belajar saat itu ada Abdurrahman Yahya, sudah punya pesantren sendiri. Ada juga Maulana Yusuf yang menjadi menantu Agim. Itu yang pertama kami bertemu di situ. Jadi masya Allah kenangan-kenangan yang sangat indah bagi kita. Kita saling menjaga diri di dalam masjid dan melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Kita sama-sama saling memaklumi. Kalaupun juga di dalam komunitas itu seseorang melakukan kesalahan, kita memaklumi dan menasihati. Tetap kita menerima, jangan menghujat. Tetap kita menerima, tetap kita mencintai dia dan memaklumi bahwasanya dia masih muda, wajar dia melakukan kesalahan. Jadi kita berada bersama komunitas yang benar-benar memaklumi kondisi kita dan menasihati kita sebagaimana kita menasihati mereka, dan itu yang paling menjaga kita. Apalagi kadang-kadang adik-adik jauh dari orang tua, jauh dari kampung halaman, jauh dari keluarga. Kadang-kadang kalau kita merasa tidak diawasi oleh keluarga, ya seenaknya kita melakukan segala hal kan. Tetapi kalau kita bersama saudara kita, teman-teman yang benar-benar mencintai kita dan kita mencintai mereka karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah akan terbantu. Jadi saya tidak banyak nasihat, saya hanya satu aja. Cari teman-teman yang satu hati, sehati. Teman-teman yang satu tujuan. Teman-teman yang sama-sama saling menjaga. Kalaupun juga cenderung kepada salah seorang, misal laki-laki cenderung kepada seorang mahasiswi, sebenarnya itu tidak haram. Tidak haram. Bisa dikhitbah dulu, khitbah dan ta'aruf, dan boleh nikah kalau sudah mampu. Jangan nikah kalau masih mahasiswa, masih bergantung pada orang tua. Nanti tidak bisa melanjutkan studinya. Dan ini kenyataan, banyak dari teman-teman yang nikah saat kuliah, mereka tidak punya sumber income. Mereka tidak punya ma'isyah dan tidak punya nafkah. Akhirnya studi mereka itu terbengkalai. Nilai-nilai mereka semakin berantakan. Nah, boleh sebenarnya. Ta'aruf itu tidak haram dalam agama Islam. Kita ta'aruf, khitbah, datang ke orang tuanya, kita khitbah. Dengan insya Allah nunggu 2 tahun, 3 tahun, sampai dia lulus, insya Allah nanti kita nikah. Ya, boleh sebenarnya seperti itu. Jadi tidak ada angka tertentu, tidak ada zaman tertentu untuk khitbah dan tidak ada zaman tertentu untuk nikah. Asal kita bisa menjaga diri kita bisa melakukannya. Dengan hal itu, yang paling pertama kita menjaga diri di dalam komunitas yang baik bersama sahabat yang saling menasihati kita. Luar biasa. Karena kan terjauh kan, Masya Allah. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman mau menjaga nih keimanan teman-teman supaya tidak diseluruhnya masa sudah nyoba gitu ya, tidak jatuh teman-teman ketika di kampus, maka sering-seringlah kumpul-kumpul dengan teman-teman yang sifatnya baik, yang bisa mengingatkan kebaikan. Salah satunya apa tuh? Bomba itu, ya, itu salah satunya. Oke, mungkin satu lagi pertanyaan dari Ahwat, barangkali ada yang bertanya. Banyak ya ternyata ya. Kita turunin dulu. Kita lulus. Oke, dari 3 ya. 1, 2, 3. Yang mana? Aku jadi bingung. Wanita yang tunjuk yang belakang kelihatan yang mana? Kata yang mana? Yang belah sana. Oke, yang ada 2 teh. Oh, yang pakai kacamata. Oke, boleh. Teteh yang pakai kacamata. Mohon maaf, boleh. Mungkin belum rezekinya. Silakan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Joseph
Reza Fitri dari Fakultas Tarbiyah dan Kejuruan. Izin bertanya, bagaimana cara kita agar bisa konsisten dalam membaca Al-Quran setiap harinya? Bahkan sedangkan kita itu terkadang lupa akan hal itu gitu, padahal Al-Quran itu adalah pedoman hidup bagi kita. Kemudian amalan-amalan apa yang bisa mempermudah kita untuk menghafal Al-Quran, terutama untuk menghindarkan kita dari rasa malas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, istiqamah dalam segala hal. Ini sebenarnya termasuk amalan yang paling berat, istiqamah. Kalau kita mungkin melakukan ibadah untuk pertama kali, kita masih iseng kan? Kadang-kadang kita coba yang lain gitu. Setiap orang di antara kita bisa coba apa-apa, bahkan mungkin berdiri lama, apa-apa gitu. Itu kali pertama. Tetapi apakah bisa berlanjut hari berikutnya? Apakah bisa istiqamah selama 1 bulan? Apakah bisa istiqamah sampai akhir hidupnya atau akhir umurnya? Istiqamah ini yang paling berat. Oleh karena itu Rasulullah SAW sendiri diwasiatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw. Istiqamah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Kalau Adinda tanya tentang istiqamah membacakan Al-Quran, kita sudah dengar banyak pahalanya, banyak kemuliaannya, sampai kita bisa menjadi ahli surga bersama orang yang kita cintai. Itu butuh istiqamah. Bagaimana kita istiqamah supaya kita bisa diangkat sebagai ahlul Quran? Yang pertama yang tadi, kita harus mengelilingi diri kita dengan orang baik dan sama-sama satu tujuan, yaitu tujuan mereka ingin mereka menambahkan hafalan Al-Quran, ingin menjaga murajaah Al-Quran, ingin menjaga hafalan yang mereka sudah hafal selama di pesantren atau selama di sekolah tadi. Jadi kita mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang benar-benar sama-sama ingin hal yang sama, yaitu Al-Quran. Setelah itu, kita sering-sering baca tentang apa? Baca tentang kemuliaan, kelebihan, pahala yang akan diberikan kepada Ahlul Quran. Tadinya kita bilang, seseorang bekerja dari pagi sampai malam, cari dulu. Itu motivasinya. Kita membacakan Al-Quran dari pagi sampai malam dapat apa? Dapat pahala yang luar biasa. Bahkan membacakan 1 ayat, kata Rasulullah SAW, la ayatun yuqda biha wa yurah. 1 ayat yang dibacakan saat kita jalan, itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Coba bayangkan, dunia dan segala isinya, semua rumah dan properti yang ada di rumah, semua duit dan dolar, rupiah yang ada di rumah dan di dunia itu, kalau dikumpulkan, itu kira-kira berapa dolar? Triliunan, kan? Kalau rupiah berapa? Di atas triliunan. Berapa rumah? Jutaan rumah. Itu semua yang akan diberikan lebih baik daripada itu kepada seseorang yang hanya membacakan 1 ayat. Apalagi kalau kita membacakan 1 juz, apalagi kalau kita membacakan 30 juz. Pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat besar kepada Ahlul Quran. Dan yang paling penting yang bisa menjaga istiqamah kita kadang-kadang tetap melakukan sesuatu karena kita suka. Karena kita suka dengan hal ini. Saya dulu saat di S2 suka banget dengan salah satu mata kuliah namanya bioinformatika. Banyak orang yang merasa, kamu aneh, kenapa kamu suka dengan mata kuliah ini? Padahal itu semuanya urusannya dengan komputer. Bagaimana mendesain satu protein, bagaimana bisa bikin sequencing untuk satu gen. Dan itu mereka bilang, ini sesuatu yang sangat membosankan, membuat kita bosan. Kenapa kamu suka? Kami bilang, ini saya suka, hobi saya sesuai dengan ini. Bahkan waktu luang saya dihabiskan untuk bisa mendesain protein baru. Meskipun protein yang tidak ada di alam, tetapi coba iseng aja gitu. Nah, karena saya suka, menjadikan saya istiqamah terus banyak hal yang sama itu. Begitu juga harus kita menumbuhkan cinta Al-Quran di dalam hati kita sendiri. Yang membuat kita cinta Al-Quran itu rasa ketenangan. Setiap kali kita membacakannya, memahaminya, dan mengamalkannya. Jadi bisa kita mentargetkan, insya Allah saya membacakan surat An-Naba hari ini. Saya mentargetkan 5 ayat. Saya hafal, saya memahami dan berusaha untuk amalkan. Tidak usah banyak-banyak dulu, hanya beberapa ayat. Usahakan untuk mengamalkan. Tekan, fokus pada ayat-ayat ini. Kalau sudah kita amalkan, targetkan. Insya Allah dalam 2 hari ini saya sudah pindah ke 5 ayat berikutnya. Karena saya sudah berhasil mengamalkan 5 ayat yang tadi.
lanjut sampai ayat ke-10, sampai ayat ke-15, sampai ayat ke-20. Kita menghafalkan, memahami dan mengamalkan. Tidak usah banyak-banyak. Tidak usah banyak-banyak. Umar bin Khattab tidak termasuk hafiz Al-Quran 30 juz. Umar bin Khattab hanya hafal Al-Quran 8 juz. Tetapi setiap kali membacakan, setiap kali menghafalkan, berusaha untuk mengamalkannya semaksimal mungkin. Dari dalam itu kita bisa menumbuhkan cinta kita kepada Al-Quran di dalam hati kita. Kalau kita sudah berhasil cinta, otomatis kita insya Allah akan istiqamah menjaganya. Jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya apa? Istiqamahan. Itu semuanya terjawab dengan hal yang sama. Istiqamah itu bisa istiqamah membacakan Al-Quran dengan selalu murajaah Al-Quran. Murajaah Al-Quran bisa di mana-mana. Kalau kita sudah hafal Al-Quran, bisa sambil kita nyetir di atas mobil, di atas motor, saat kita santai sebelum kita tidur. Jadi Al-Quran insya Allah tidak akan merebutkan kehidupan kita sehari-hari. Saya sendiri sekarang banyak kesibukan yang luar biasa. Istri saya juga hadir. Banyak kesibukan, kadang-kadang dari pagi sampai malam. Tetapi Alhamdulillah, kadang-kadang mungkin sebelum tidur bisa murajaah Al-Quran. Kadang-kadang di dalam salat bisa murajaah Al-Quran. Jadi intinya, kuncinya kita setiap hari tetap kita murajaah Al-Quran supaya kita menjaga hafalan yang kita pernah hafal. Dan kita ingat selalu bahwasanya ada satu hadis yang sangat menakutkan. Kata Rasulullah, la ajidu dhanban a'zama mimman utiya ayatin fanasiha. Saya tidak menemukan satu dosa lebih besar daripada dosa seseorang yang diberi ayat Al-Quran lalu dia melupakannya. Kira-kira adik-adik sudah hafal berapa juz yang sudah terlupakan? Jangankan satu ayat, sudah berapa juz yang kita sudah lupakan? Satu ayat itu menurut Rasulullah, kalau kita sudah melupakannya, itu termasuk di antara dosa terbesar. Bahkan Rasulullah tidak tahu dosa yang lebih besar daripada ini. Apalagi kalau kita melupakan beberapa juz dari Al-Quran. Apalagi kalau kita melupakan 30 juz, kalau kita sudah hafal 30 juz. Maka kita menjaganya dengan murajaah. Murajaah itu sesuai kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mana deh, dijawab sudah? Oke, alhamdulillah. Oke, mungkin teman-teman semua karena keterbatasan waktu, kita cukupkan untuk sesi tanya jawab ya. Silakan teman-teman kalau misalkan mau istilahnya tadi ya kalau kata Syekh, ketika kita ingin menjaga Al-Quran, pengen jadi ahli Quran, kita harus sering-sering nih kumpul sama orang-orang yang punya satu tujuan. Dan ya saya kira Bompay terbuka buat teman-teman semua. Oke, sebelum diakhiri mungkin Syekh ada mungkin closing statement dulu dari Syekh untuk menutup agenda talkshow kita pada pagi hari ini. Baik deh, ini mungkin termasuk biasanya kesimpulan dan closing statement biasanya ini yang paling difficult, yang paling susah di dalam ceramah. Tetapi ketika saya melihat umur kalian, Masya Allah, di antara 18 tahun sampai 25, ini termasuk umur yang paling berharga. Dan energi yang tersimpan di dalam kalian, ini energi terbesar di dalam umur kalian. Nanti kalau sudah mencapai 30, umur 30, akan mulai decline, sampai mati. Mudah-mudahan insya Allah panjang umur ya, ada ya? Insya Allah. Dan umur yang sudah berlalu tidak akan balik lagi sampai hari kiamat. Jadi hari ini, tanggal hari ini 21, tidak akan bisa balik lagi. Hari berikutnya, atau besok hari. Hari kemarin, 20 Desember, itu apapun yang kita lakukan, tidak bisa balik lagi. 20 Desember 2024, tidak bisa balik lagi sampai hari kiamat. Dan setiap hari yang berlalu, akan menjadikan kita lebih tua. Dan akan mendorong kita semakin dekat. Kemana? Ke makam kita dan ke kuburan kita. Oleh karena itu, yang sekarang masih anak muda, mustahil menjadi anak kecil. Yang sekarang sudah tua sebagaimana saya, mustahil menjadi anak muda sebagaimana kalian. Mustahil. Yang sekarang sudah mati, mustahil lagi balik ke kehidupan. Karena semua yang sudah berlalu tidak bisa diputar balik. Apa kata orang Inggris? Kata orang Inggris, that time cannot be retransferred. Waktu itu tidak bisa diputar balik. Apapun yang kita bisa lakukan, tidak bisa diputar balik. Oleh karena itu, karena waktu ini waktu yang paling berharga, waktu yang paling bernilai, kesempatan yang diberikan kepada kalian untuk bisa mengembangkan kemampuan kalian,
untuk mengembangkan wawasan dan ilmu kalian, ini tidak akan berulang lagi. Kalau setelah lulus, you have to fight. Setelah lulus, harus kita berkelahi dalam dunia supaya kita mencari nafkah, mencari gaji, mencari duit, mencari makanan dan minuman. Sekarang alhamdulillah masih ada yang membiayai kita. Nanti kita kalau sudah lulus harus membiayai orang lain. Alhamdulillah sekarang waktu ada di kita, energi ada, kesehatan ada, kesempatan untuk belajar ada. Jangan sampai kita tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita ini. Karena kesempatan ini tidak akan balik lagi kalau kita sudah lulus. Coba tanya kakak kalian, kakak kelas kalian, ini adik bentar lagi mau lulus juga. Coba tanya kepada teman-teman, kakak kalian, teman-teman yang sudah lulus, pasti kehidupan setelah lulus itu jauh lebih pahit daripada kehidupan yang sekarang. Dan akan semakin pahit kalau kita tidak memanfaatkan waktu kita zaman kuliah. Untung adik-adik, alhamdulillah hari ini kita bertemu. Ini semester pertama ya termasuk ya? Rata-rata tahun pertama, semester pertama masih ada kesempatan kepada kalian. Kalau belum mau kembangkan bahasa Inggris, mulai dari sekarang. Kalau belum dapat nilai-nilai yang bagus di semester pertama, insya Allah semester berikutnya dapat nilai terbaik. Kalau belum, insya Allah dari sekarang mengembangkan communication skills, karena ini sangat akan dibutuhkan di masa depan. Mulai dikembangkan dari sekarang. Usahakan untuk membuat link, usahakan untuk belajar bagaimana bikin penelitian, karena ini sangat bermanfaat bagi kalian di masa depan. Kalian akan merasakan penderitaan yang luar biasa di masa depan kalau kalian tidak memanfaatkan waktu kalian di zaman kuliah. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan menjadi bermanfaat bagi kita semua. Dan mungkin mohon maafkan saya kalau ada kekurangan dalam bahasa atau dalam kata-kata. Mudah-mudahan insya Allah apa yang disampaikan bisa difahami dan bisa diamalkan, dan insya Allah bisa menjadi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Tepuk tangan dulu dong teman-teman semua buat saya. Alhamdulillah teman-teman semua, angka kita dalam agenda talk show bersama Syekh Faizan sudah selesai. Tadi Syekh juga sudah memberikan closing statement-nya agar kita nih anak-anak muda untuk bisa menggunakan waktu kita sebaik-baik mungkin. Apalagi kita masih punya tenaga yang cukup, masih punya waktu yang cukup luang. Yuk kita sama-sama gunakan masa muda ini untuk kita bisa lebih baik lagi, terutama mendekatkan juga kita dengan Al-Quran. Oke, itu mungkin yang bisa saya selaku moderator pandu pada agenda talk show kali ini. Kami ucapkan terima kasih teman-teman dan mohon maaf juga atas segala kekurangannya, dan terutama terima kasih besar-besarnya kepada Syekh Faizan yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kita di tengah-tengah kegiatan talk show ini. Dan sebelum diakhiri, aku kembalikan kepada MC yang tadi membuka acara kita pada pagi hari ini. Kepada pemateri kita pada hari ini, Syekh Dr. Tiazen Abdul Hizam Al-Hakimi MSI. Sangat luar biasa teman-teman, boleh tepuk tangan dong sekali lagi. Acara selanjutnya yaitu penyerahan plakat dari Ketua Umum Payung Nisbah yang didampingi Ketua Pelaksana kepada pemateri. Dimohon untuk dapat hadir di tempat. Silakan. Ya teman-teman. Oke, menyambung dari pematerian kita pada hari ini ya, tentang motivasi menghafal Al-Quran gitu. Karena kan tadi ada motivasinya tuh karena cuan dan sebagainya. Nah kita pengen tahu dong apa nih motivasi Teh Zahra ya tadi. Teh Zahra dalam menghafal Al-Quran. Sekarang kan maksudnya kita udah masuk masa perkuliahan ya, yang dimana biasanya mahasiswa itu lebih hektik daripada siswa SMA gitu. Nah, bagaimana cara mengatur waktu, dan yang paling utama apa sih motivasi Teh Zahra untuk menghafal Al-Quran di bangku perkuliahan? Kalau motivasi sih sebenarnya suka melihat saudara saya itu ada yang tahun ini baru beres Al-Quran, jadi kayak termotivasi, terus punya teman juga yang udah hafizah juga. Nah itu juga bikin saya termotivasi. Nah terus saya juga punya teman, dia tuh juga sama kuliah seumuran sama saya. Itu tuh masih suka tetap menghafal Quran di sela-sela kesibukan.
Nah, jadi saya juga kayak nggak mau kalah gitu. Nah, itu salah satu motivasinya ya sama seperti yang udah saya jelaskan. Yang pertama tuh harus ngedeketin diri kita sama teman-teman yang baik gitu, yang bisa memotivasi kita, terutama buat menghafal Al-Quran. Oke, menarik ya teman-teman. Jadi maksudnya di saat kita memiliki teman atau saudara yang lebih bisa dibilang lebih baik, lebih unggul dari kita, bukannya merasa ini tapi malah merasa termotivasi gitu untuk bisa menyamai atau membersamai mereka gitu dalam kebaikan. Masya Allah, boleh tepuk tangan dulu dong teman-teman buat Desira. Oke, selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Muhammad Farid dari Fakultas Teknik Kedua Pertambangan. Rumah di Bandung. Lagi proses menghafal kan? Apa motivasi kamu dalam menghafal Al-Quran? Motivasinya itu di lingkungan saya itu kan biasanya suka bilang dari Islam kok saya udah bisa 40 juz, kok bisa kayak gitu, masa sedangkan saya kalau juga sedikit tapi belum bisa, udah mah sekarang lagi masih masa kuliah gitu. Jadi udah aja kalau misalkan waktu insya Allah bisa lah sedikit-sedikit tambah. Alhamdulillah. Jadi udah kuliah gitu ya, apalagi teknik gitu ya, hektik banget dengan perkuliahan. Dan insya Allah istiqomah dalam menghafalnya ya. Kalau udah tahu berapa nih, udah ada berapa juz? Sedikit gak apa-apa, karena kita itu berproses dari yang sedikit nanti lama-lama menjadi sedikit. Oke, boleh tepuk tangan dulu dong. Baru siapa tadi? Geleng-geleng mana? Farid katanya. Suaranya kurang terdengar katanya. Kedengaran deh tadi motivasinya gimana? Gak, ternyata Farid kurang lantang, buka aja sedikit. Gak apa-apa, jangan grogi. Oh, ulangi lagi aja ya motivasinya. Ayo gimana? Jadi Deketin. Tadi motivasi. Deketin lagi. Jadi motivasinya itu kan di lingkungan saya itu kan adalah anak SD yang udah khatam 30 juz, masa saya kalah gitu, udah kuliah masa masih sedikit. Jadi mau nggak mau tambah itu. Jadi ada anak SD yang udah habis, tapi Farid itu udah mahasiswa tapi belum gitu, masih proses gitu. yang bisa meresum materi yang tadi sudah disampaikan oleh Syekh Tiazen Dan secara sederhana saja, silakan boleh maju ke depan. Satu orang. Boleh langsung lari ke depan. Jangan Pandit. Panitia tidak boleh. Ayo siapa? Ayo langsung aja maju ke sini. Ada. Tepuk tangan. Dari teknik menguasai ini. Teknik takut dia menyala udah mau di depan duduknya. Silakan ke tengah. Oke, sebelumnya perkenalkan namanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Iqbal Fauzan dengan nomor ETM 10070124095 dari Fakultas Teknik Prodi Pertambangan. Ya, Masya Allah. Izin untuk menyimpulkannya secara garis besarnya bahwa semua itu tentang keteguhan dan keistiqomahan. Bahwa tidak ada yang sulit jika kita ingin berusaha, dan segala sesuatu hal yang besar dilakukan dengan hal yang kecil. Jangan takut untuk kita tidak memiliki jalan mencapai sebuah kesuksesan, karena jika kita beristiqomah dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu memberikan jalan dengan yang tidak disangka-sangka. Oh, Masya Allah banget ya. Sebentar gak mau udah flashnya. Belum sabar ya. Bagus banget resumnya. Ada yang bisa mulai? Dan
sama Iwan, boleh ke depan seorang. Oke, sama Kang Bashir, ini juga dari teknik ya. Iya, Kang Bashir. Oh iya betul. Sama ketua pelaksana tadi juga dari Teknik juga sama. Iya. Oke, boleh di tengah? Kasih dulu. Nanti boleh di-spill ke temennya dalamnya ada apa aja ya. Masya Allah banget pokoknya. Wow. Sip. Oke, terima kasih. Terima kasih. Boleh duduk kembali, nanti kita panggil lagi untuk foto bersama. Oke, untuk pertanyaan kedua nih. Apa nih? Tadi waktu sosialisasi uang, Departemen Notarial bertanya, apakah teman-teman sudah melaksanakan mentari tambahan? Oke, pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang mentari tambahannya udah lebih dari 30 kali? Boleh ke depan. Siapa? Yuk, ajukan tangan. Dengan menunjukkan buktinya. Bukti bahwa file kartu mentoringnya nanti tunjukkan udah ada lebih dari 30 ke atas atau misalkan 30 kali boleh. Ada? Karena kan minimalnya 21 kali ya. Minimalnya 21 kali. Iya. Ada yang udah 30 kali? Ada? Kalau nggak ada kita turunin deh. Udah ada. Oke, kita lihat dulu ya, ada di antara teman-teman kalian yang udah mentari tambahan sebanyak 30 kali. Wow. Wow, Masya Allah, ada 30 kali. Wow, tepuk tangan. Oke, ini rekor ya. Karena selama aku mentor gak ada sih yang udah sampai 30 kali mentari tambahannya. Oke, sekarang boleh saya ke depan dulu. Sekarang kita turunin deh range-nya jadi 29. Jadi 20. Ada? Ada? Nggak ada, turunin lagi 28. Ada? Iwan tadi ada. Iwan berapa kali Iwan? Belum. Nggak ada. 27. 27 ada. Mau sampai berapa nih? 26 deh, 26 kita turunin. Nego. 25. 25? Masya Allah, rajinnya. 24 ada? 24. Karena kalau kita kasih range 21 kayaknya banyak yang Iya, banyak yang mudah. Oke, satu orang aja ya. Nanti kita coba cari lagi. Oke. Boleh dikasih pernah dulu. Siapa? Ya, ini anak menti aku. Masya Allah. Kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Lana dari Psikologi Angkatan 24. Oke. Mana psikologi mana? Tepuk tangan. Boleh? Udah pasti mana sama siapa? Rajin dong. Iya, biasanya. Sama Iva, sama Teh Iva. Ya. Boleh? Bersihkan iman aja. Satu, dua, tiga, cekrek, 1, 2, 3. Oke, makasih banyak Lana. Selamat atas mentoring tambahannya udah 30 ke atas rekor sih. Tepuk tangan dong semuanya. Tepuk tangan. Kita ada 2 lagi, kita yakin. Oke, apa ya pertanyaannya? Ada yang mau supply pertanyaan? Apa ya? Apa? Jargon Bombay. Oke, boleh. Ada request ya dari panitia. Katanya sambung ayat kayak Kamus Indonesia ya. Insya Allah siap. Sambung ayat. Apa surat aku baru belum paham. Tapi yang gak mau aja yang terlintas di otak aku. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Boleh? siapa tadi? Siapa panitia? Siapa yang dulu? Ulangi. Oh, lihatnya dari atas kayaknya gitu. Oh, ada yang request terlalu gampang. Kayak kita ini. Rizamil.
Dari ketum aja nih tuh. Dari ketum. Masya Allah, berarti rata-rata udah hafal juz apa ya? Allah, tabarakallah. Ada yang tahu surat apa tadi? Apa? Al-Fajr, betul. Ya, betul. Ayo tuh. Coba ya, mungkin sedikit lebih naik ya tampilnya. Masya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. Ada yang bisa siapa? 1, 2, 3. Kalian tuh jangan tahu kayak gitu, jawab saja. Iya, jangan pura-pura gak tahu. Tuh, itu surat apa? Itu surat Al-Insan, nggak ada yang hafal Al-Insan. Oh, Al-Insan. Ada yang namanya Insan nih? Insan. Juz berapa itu? Juz 29 ya? Tuh, range berapa? Proyeksi 1 dari juz 20 tadi, sekarang juz 29. Ada, Masya Allah, silahkan maju ke depan. Oh iya, ada. Tadi akhir ayatnya masykuro ya, masykuro. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا كان لكم مشكورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. Salah. Ya harusnya inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Masih ada lupa. Itu di ayat 22-nya ya. Kayak mungkin nggak apa ya, karena udah berani ke depan juga. Apa ya, ke depan juga. Elsa Fatimah dari Fakultas Tarbiyah dan Kebudayaan. Di sini mana Fakultas Tarbiyah? Dikasih sama siapa? Yang baju. Boleh deh sama Fitri. Fitri, ayo. Boleh dari Teh Fitri untuk memberikan Door prize-nya dari Percikan Iman. Masya Allah, Fitri. Ayo menarik. Ya dokumentasi. Masuk ke YouTube. Percikan Iman, guys. Oke, tepuk tangan semuanya yang mulia. Oke, kita ada satu lagi ya. Di sana ada Al-Quran. Ini juga masih dari Percikan Iman ya, teman-teman. Nah, ini kita berikan, kita persembahkan kepada peserta yang datang duluan. Wah, Nah, boleh ditampilkan aja. Ada enggak absen yang paling atas? Kan tadi absennya berupa J-Fob kan? Nah, boleh ditampilkan siapa nama yang paling atas pertama? Itu kalau nggak salah Kak Laura ya dari Ilkom Fakultas Ilmu Komunikasi. Yang ini yang pakai kerudung coklat. Abu. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Ini peserta
Terrajin. Terrajin. Soalnya datang pertama. Silakan dari depan. Mau dikasih sama siapa? Sama ini deh, sama Bu Sekum aja. Bu Sekum silahkan. Boleh, Teh Mila. Kameramen sudah siap. Reporter nih. Biarkan. Ini lagi belajar. Emang bayang-bayang nih ngajak. Oke, tepuk tangan dulu dong buat teteh tadi yang sudah jadi peserta terrajin. Ya, Masya Allah ya teman-teman. Tidak terasa ya kita sudah ada di penghujung acara. Sebelum mengakhiri acara pada hari ini, mari kita panjatkan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Deden. Kepadanya disilakan. Panjatin. Karena telah menghadiri acara pada hari ini, saya Aninda Aulia dan saya Intan Wildani Mutmainah pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di Talkshow Al-Quran 2025. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, kalian kesini ya. Silakan sampahnya dibawa dan dibuang. Ipa masuk Ipa. Ayo gak kena. Talkshow Al-Quran 2024. Al-Quran di hati, mudah berarti. Takbir. Wabarakatuh. Masih pada semangat? Nah, kalau metode tambahan udah pada semua belum? Nah, kalau misalnya teman-teman yang ngaksain gue itu sama satu lagi yang nulis surat ya, 5 surat kalau nggak salah kemarin, 7 surat ya, 7 surat. Kepada Allah kita menyembah, kepada Allah kita patuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan segala sesuatu hal yang besar dilakukan dengan hal yang kecil. Jangan takut untuk kita tidak memiliki jalan mencapai sebuah kesuksesan, karena jika kita beristiqomah dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan selalu memberikan jalan dengan yang tidak disangka-sangka.